Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, ini teman saya lagi ngantuk. Di sini kita mungkin bakal bahas bahas apa Ras? 7 hal yang bikin ngedon ya. Anjir, 7 pertanyaan yang mungkin muncul di otak ketika kita lagi ngedon. Jadi mungkin kita bisa cari tahu solusi menurut kita ya. Sebenarnya gak ada solusi bos, Gak ada tapi solusi, kita ya. diskusi aja ya. Kira-kira nanti gimana kalau seorang Miras Loh, lagi kamu juga ngedon, jawab. terus Kamu aku juga juga jawab. lagi ngedon gitu. Oke, langsung saja Ras, gak lama-lama Ras. Yang pertama, tidung. Eh, kadang di otak itu mikir kayak gini Ras. Hidup aku kok flat amat gini-gini aja. Kamu harus gimana kalau ada pikiran, wah hidupku gini-gini Wah. amat gitu. Kok sama? Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan Ya, kayaknya. gimana kamu menghadapi kayak gitu? Itu pertanyaannya. Apa kamu nikmat? Aku juga pola pikirku juga kayak gitu, tapi ya Hmm. udahlah, namanya hidup. Ya, jadi kamu gimana menyelesaikan? Kan muncul terus ras kayak gitu. Ya mungkin harus refreshing, jalan-jalan kali. Waduh, orang ansos ngomong jalan-jalan. Ya jalan-jalan ke ini sama orang-orang terdekat juga. Ngantuk bos. Mantap bos. Iya. Ya gak ada alasan, namanya apa lagi? Emang kenapa sih kok bisa muncul kadang-kadang? Wah, Ya mungkin kok flat amat. kadang mungkin masalahnya mungkin datang secara tiba-tiba. Emang ada masalah pasti kalau mikir flat aja. Lah iya loh, atau titik jenuh. Jenuh itu masalah gak sih menurutmu? Ya masalah sih kalau Lah jenuh. iya. Cuma ya jenuh gara-gara melakukan sesuatu berulang-ulang. Ya mungkin berumurnya 2 tahun baru terasa jenuh. Mengapa yang dilakukan bertahun-tahun, 2 tahun? Pak. Gak 2 tahun. Kayak contohnya masa sebut ini ya. Iya. Menjaga toko itu kan setahun. Membosankan ya pokoknya bertahun-tahun. Hmm. Tapi menurutmu apakah orang flat itu gara-gara nggak berani ngambil resiko, Ras? Mungkin iya juga, tapi iya risikonya apa yang diambil kalau memang kalau kita sudah mengambil apa namanya tujuan itu, misalnya oh aku mau ke sini nih, tapi nyatanya kita udah berusaha tapi gak berhasil, kan berarti gagal. Tapi nggak ada usaha lebih berarti kayak gitu, nggak mau ngambil resiko. Oh, aku harus ya walaupun di sebelah ini agak jurang nih, aku harus mepet-mepet Lah gitu. kita nggak tahu loh risikonya gimana. Ya resikonya jatuh kalau di lewat samping jurang gitu. Ya kan ada 2 opsi, berhasil atau ya seperti katamu malah makin terpuruk gitu. Berarti kita nggak tahu juga nih kalau kita jalan ke kiri atau ke kanan, jadi bingung. Jadi menurutmu orang yang flat itu gara-gara mereka gak berani ngambil resiko, Ras? Tapi terkadang-kadang kan ngambil risiko juga. Biasanya perlu dorongan orang lain sih. Dorongan biar sekalian nyebur. Ayo nyebur. Ke jurang. Kan sebenarnya kayak bingung, Hmm. penakut atau gimana nih. Misalnya kita cuma biasanya kan nggak ada dorongan dari faktor misalnya internal eksternal, kayak kan lempeng-lempeng aja tuh, jadi nggak bisa. Terus orangnya juga karena nggak mau ngambil risiko yang nih, kalau misalnya kita oke lah terobos, itu ada 2 faktor tuh, antara makin berhasil atau makin gagal. Lah iya kan. Tapi seenggaknya ketika gagal kan, oh ternyata gagal pun Nah, di sini. itu kan 50-50, kita nggak tahu. Enggak, artinya ketika sudah gagal kan kita tahu, oh gagalku dulu Lah, gara-gara di sini. semisal itu terjadi, artinya kan kamu terobos tuh. Hmm. Nah, misalnya gagal, terus kan akhirnya, orang lain tidak berhasil, tambah down dong. Ya seenggaknya kan kita tahu, kayak misal diriku kenapa ngerasa kayak gitu. Ya aku tahu bahwa dulu aku kekuranganku di sini.
Seenggaknya aku mau ngelawan Nah, yang kayak gitu. pas kita sudah perbaiki, timbul lagi masalah lain. Nah itu juga faktor juga bingung kan. Jadi Tapi nggak apa-apa kan 50-50. Artinya resikonya bisa gagal atau bisa beruntung gitu. Jadi orang-orang flat itu Sebenarnya takut gimana? kalau misalnya kita sudah gagal nih, kita kan artinya mau nggak mau kan terobos nih. Kalau makin gagal, makin terpuruk, makin nggak bisa bangkit lagi kan susah itunya. Iya. Kayaknya. Tapi harus cari meresikokan diri atau enggak orang yang flat-flat aja. Wis maksudnya orang flat itu wis mending wis biarkan aja dalam Kalau aku flat. mikir gini sih, kalau selama kita masih sendiri, artinya nggak tergantung banyak orang, kayaknya biasanya orangnya lebih cari aman gitu. Cari yang Tapi wis kalau biarkan flat gitu, membosankan hidupmu. tapi kalau misalnya ada keluarga, ada orang-orang terdekat yang memang orang lain itu nggak bisa maju, tapi kita misalnya dipaksa untuk menjadi acuan itu loh. Mau nggak mau kan ya udahlah karena keterpaksaan itu loh. Iya sih. Artinya kalau hidup kita tidak mau flat, ini saran aku juga ya cari tantangan dikit lah biar ini malah ada adrenalin. Jadi selama nggak dipermasalahkan nggak akan jadi masalah. Cuma nanti kalau jadi masalah ya nikmati ya. Mau gimana? Jadi Coy? tanpa solusi tapi ya udah. Iya, mau gimana coy? Maksudnya kita nggak bisa, kita nggak tahu Ya takdir kita. karena plat itu kan sendiri, berarti masih nggak ada apa ya, maksudnya apa namanya, harapan orang lain kita nggak lebih lah. Misalnya ada harapan mau nggak mau kan kita terdorong untuk melakukan hal yang lebih di luar batas kita tuh. Jadi kalau kita ingin nggak flat, berarti harus punya sesuatu yang harus diperjuangkan. Wes, gitu. Itu aja sih. Siap. Kalau mau nggak flat harus punya sesuatu yang kita perjuangkan. Iya. Jadi kita bisa ada usaha. Mungkin bahasa ininya orang lain lah, orang lain yang Kenapa harus orang lain? Kayak nggak ada kayak, oh cita-citaku atau oh aku pengen punya kaya uangku 1 miliar. kalau orang flat gimana? Cita-citanya misalnya punya duit, punya ini udah bisa makan kan kayak gitu flat-flat aja guys menurut. Ya kan seenggaknya kalau dia nggak bisa makan kan akan berusaha. Ya berusahanya kan nggak terlalu standar saja sesuai standarnya kayak gini. Tapi kalau misalnya ada orang lain biasanya karena biaya makin bertambah dan mungkin harus jadi acuan juga, kayaknya harus lebih bekerja keras. Oke. Selanjutnya nih, banyak orang yang bilang, oh ini harusnya A gitu. Terus orang lain bilang ini harusnya B. Terus kita kebingungan. Artinya kamu harusnya gini. Oleh misalnya kamu sama Fuad. Loh kok Fuad? Misal aku, Firas, Fuad nih. Firas ini di tengah. Terus aku ngasih saran, kamu harusnya gini. Terus Fuad ngasih saran juga, kamu harusnya yang berlainan dengan aku. Terus harus gimana kita menghadapi perbedaan gitu pendapat. Ya berarti dicoba Dan keduanya. kamu butuh solusi gitu. Dicoba keduanya gak sih? Dicoba keduanya. Kalau dua-duanya salah, Ya udah cari yang lain dong. artinya apa yang kamu lakukan dengan dua pendapat itu? Langsung kamu coba atau enggak kamu saring dulu atau gimana? Ya disaring dulu. Ini gimana nih? Kita kan mencoba perlu semangat untuk melakukan, apalagi misalnya disuruh orang ya. Biasanya aduh. Kita juga kadang kan kita cuma memberikan kayak minta pendapat saja, nggak disuruh harus Menerima pendapat itu. cuma ingin didengarkan saja sebenarnya, nggak perlu solusi. Iya, banyak orang yang butuh didengar. Wah mau Wah, habis ini ada ini ya, ada sponsor guys. Ya gimana lagi kita ini nih. Menikmati saja. Loh jatuh bos. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Nah dirimu jawabnya apa? Lah kalau ada pendapat A, pendapat B, tentu aku juga punya pendapatku sendiri. Artinya ketika pendapat A menurutku logik dan bisa kulakukan ya nggak masalah. Tapi menurutku gini Sur, kayaknya kita cuma ingin
pendapatmu apa? Kita pada akhirnya memberikan pendapat kita sendiri, nggak memilih keduanya. Ya, iya benar. Benar juga. Aku merasa gitu loh. Ya kan memang, tapi kan ada masukan itu kan bisa. Hmm. Oh iya, bisa kayak gitu juga. Bisa gitu. kayak gitu, tapi Cuma kan kebanyakan tetap untuk dari diri memvalidasi diri sendiri doang kayaknya. Ya maksudnya apa ya, nguatin lah, nguatin pendapat kita. Nguatin. Kita cari pendapat orang yang bisa nguatin pendapat kita. Ya Jadi kayak gitu sih. doang kayaknya. Jadi teman-teman yang kalau mungkin aku kayak gitu, kalau kamu lagi kepikiran, ya sama sih. Kalau kepikiran pendapat A, pendapat B, ya percaya aja dengan pendapatmu, dan kuatkan dengan pendapat orang lain itu, gitu. Dan mudah-mudahan ya itu ya jalan yang benar sih. Lalu nih, kamu kan kadang merasa nggak pede nih Ras dengan banyak Wah, hal. Artinya iya. kamu mau melakukan sesuatu tapi nggak pede, nanti takut salah. Gimana pendapatmu Ras? Ya harus ada keterpaksaan lagi, balik lagi ke awal. Terpaksa gitu. Ya mungkin Artinya kamu sebenarnya aku mau melakukan ini loh tapi nggak pede. sampai sekarang juga masih nggak pede. Gimana caranya biar cepet pede gitu? Ya mungkin perlu disupport. Support doang. Iya kayaknya itu simple banget jawabannya dah. Lah aku tanya dirimu, apa yang kamu lakukan kalau nggak pede? Aku lebih sering kabur, artinya aku nggak mau mengambil itu ya. Sekarang mungkin aku berpikir apa yang nggak bisa kulakukan mending nggak usah kulakukan. Gitu. Artinya daripada ketika kulakukan menjadi beban sendiri, dan aku mulai belajar. Ini beberapa hal mungkin dalam pekerjaanku juga aku ngerasa nggak sanggup di situ. Dan akhirnya aku karena pelajaran itu, oh ternyata aku cocoknya nggak di sini, aku cocoknya di sini. Jadi kita bisa memilih tempat kita untuk berjuang gitu ya. Kita nggak, kalau kita nggak passion kita, kalau kita nggak bisa renang ya nggak usah memaksakan jadi atlet renang bos. Yang ada kelelep gitu loh. Artinya kita tahu kita bisa di mana. Kalau kita bisanya cuma kayak gini doang buat video, terus bisanya jawab pertanyaan ya gini doang gitu loh ya. Mau apa kayak ya, percuma juga gak sih Ras kita memaksakan kalau kita harus kita harus bisa ABC ya. Jawabanmu out the box, aku gak nyangka kamu ngomong gitu loh. Emang gimana kalau Biasanya kan kamu, dicoba dulu, kalau ini baru kabur. Kamu kan kalau sekarang langsung kabur gitu. Kenapa? Enggak, soalnya mungkin sudah pengalaman ya, maksudnya ya mungkin dicoba dulu itu sudah pernah aku lakuin. Jadi bagi aku sendiri kayaknya percuma deh kalau aku main coba-coba, yang ada bikin ngebebani diri. Terus kalau selesai ya alhamdulillah, kalau nggak selesai itu yang kayak lingkaran setan kemarin ya, malah makin banyak kecemasan gitu. Kayaknya sih, kita Ras. cuma perlu teman curhat doang. Walaupun teman curhat, kalau nggak kita kerjakan nggak selesai sesuatu Ras. Jadi apa ya, konteksnya kalau kita nggak pede melakukan suatu hal ya nggak usah sih. Kalau saya tinggalin aja kalau aku, daripada kita ini kita pedenya apa nggak pede semuanya, itu yang repot. Padahal kita ada lah satu hal dua hal, kayak pede main game loh, itu termasuk pede gak sih? Iya gak sih? Pede kalah terus main lagi. Gila, karena asik dan nyaman ya, selama itu nyaman bagi kalian mah ngerasanya enak-enak aja. Kalau pede itu secara abstrak sebenarnya pede dalam apa dulu nih. Kalau Ya, berhubungan dengan orang-orang banyak kayaknya ngomong di Kan depan ki- umum juga sulit. Kayak kita mau mengutarakan pendapat kita dalam suatu teman kita, nah maksudnya Ya. enaknya kita makan di tempat ini misalnya, kayak gitu aja. Kan kita kadang nggak pede nyampaikan, nggak enak sih di tempat itu, enaknya di tempat ini Takut loh, nggak enak. ditolak. Takut ditolak kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri ya kalau gitu ya tinggal ungkapin, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau masalah sepele kayak gitu. Tapi kalau masalah kayak pekerjaan atau sebagainya, mending jangan dicoba-coba lah. Kalau aku sih selama orang itu deket dan ini aku mah biasanya aku ungkapin aja, kecuali memang gak deket jadi gak pede. Kalau orang kayak orang abstrak tiba-tiba masuk dalam orang yang gak dikenal tiba-tiba, aku kan aduh bingung. Daripada ini mending kita amati kayaknya gitu dah. Ya seenggaknya kita
boleh lah kita kalau hanya berpendapat boleh, tapi kalau doing something gak pede melakukan sesuatu mending gak usah, itu loh maksudnya. Ya nggak usah memaksakan. Ya, cuma kalau kita sudah ada tuntutan dari orang terdekat kita, Nah. gimana ya? Nggak bisa. Laksanakan saja, bos. Walaupun kelelahan juga. Iya, laksanakan saja. Jadi, Ayo semangat Piras, semangat Piras. Aduh. ini juga nyambung ke pertanyaan keempat sih, Ras. Maksudnya yang kadang muncul di otak kita, pertanyaan yang muncul di otak kita. Kok aku ngerasanya aku gagal ya? Maksudnya, kok aku jadi tertekan gara-gara kegagalan ini? Terus aku harus gimana? Kayaknya aku nggak pernah tertekan. Cuma kalau misalnya orang lain, orang terdekat yang ngomong kayak kok lebih shock gitu loh. Ya awalnya aku nggak apa-apa dengan kegagalan gitu, tapi ketika orang lain membahas, apalagi orang terdekat, biasanya waduh, kayak jadi permasalahan. Itu kayak nggak bisa aku kontrol, cuma Iya. anjir ada Curhat rasa menekan dirimu sendiri ya? iya, terus ya udahlah, tapi tetap jadi kepikiran kan, karena orang lain yang kita anggap Dekat. deket itu kayak ngomong kayaknya aku orangnya Nggak kan mikir. nggak mikir, cuma pas orang lain yang ngomong jadi kok aku jadi mikir itu sih. Katanya nggak butuh validasi orang gitu mah. Ya kalau orang dekat, Validasi lah kalau orang dekat gimana? Ya, tetap. Kalau misalnya orang nggak dikenal ngomong, ya udahlah paling oke ngomong gitu. Tapi kalau orang, apalagi setiap kali dibahas, Nah, itu ya agak udahlah. susah, nggak bisa dikontrol. Ada rasa, Hmm. anjir kenapa ngomong kayak gitu? Tapi merasa tertekan nggak? Mas? Ya pastilah. Terus apa solusinya dari kamu? Ya rajin sholat. Nggak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab. Terus paling ini kalau kamu udah aduh pusing banget, biasanya langsung mandi. Jangan lupa mandi tiap hari Ya. guys. Itu menenangkan syaraf-syaraf kita ya. Iya. Kalau kita nggak mandi sehari itu udah nggak segar, otak pikiran kemana-mana. Itu nggak Iya. sih, Ras? Itu enak banget anjir kalau kamu udah, aku kadang beberapa ini kalau udah agak kuat, aduh kepikiran mah bawa mandi aja. Ya, belum mandi kalau bisa sholat ya sholat gitu ya. Ya, harus Ya ada. sholat cuma ini saya ngeluh. Iya. Ya. Ya, soalnya kemana lagi kita ngeluh nggak sih, orang terdekat kita yang mengeluhkan tentang kita. Iya. Terus ke siapa lagi, Ras? Ya, Ngeluhnya bukan. gitu. Konco apa teman. Tapi teman juga nggak bisa dihubungi kan, waktu-waktu mereka juga sibuk. Oh, iya. Ini nomor pertanyaan kelima yang muncul di otak. Aku pengen liburan keliling-liling kemana-mana, tapi gimana sih caranya? Aku nggak kepikiran liburan kemana-mana. Nggak, artinya liburan itu kayak nggak ada kerjaan apapun. Jadi gimana caranya aku biar bisa santai seperti itu? Nah, liburan ya. Liburan dalam arti nggak ada ngerjakan tugas lagi, bebas. Menghibur diri kah? Iya, bagaimana biar aku bisa menghibur diri dan Kayak- memberikan waktu luang untuk diri. Kayaknya macem-macem kan, ada yang Hmm. suka nonton anime. Kayak makan itu juga menghibur diri loh. Apa yang mahal sekalian? Ya sekali-sekali ya. Kalau tiap hari mampus Kalau juga. tiap hari nggak ini. Cuma kalau liburan kayaknya, aku juga males nonton liburan ya. Maksudnya, Artinya liburan gini loh, liburan kuliah atau liburan apa? nah iya males juga untuk melakukan kayak liburan ke ini, kecuali mungkin bawa teman atau orang tua atau keluarga, kayaknya lebih ya udahlah Kan ada. ketika keluar bareng dengan keluarga itu kan bisa ngobrol. Ya, Itu kan yang lebih ya menarik. karena nggak ada tuntutan lagi kan katamu habis semua tuh kayaknya itu udah. Tapi untuk liburan kemana juga aku Terserah ya? iya tipenya nggak macam-macam, Oh itu sih kadang-kadang kamu tipikal introvert atau extrovert? kayaknya introvert. Iya, lebih ke introvert. Kenapa sih anak introvert susah diajak keluar, repot banget rasanya? Kayak orang bingung aja kadang depan ngapain Lah kan dengan teman sendiri nih diajak keluar, kagak mager, mending di kamar aja. ya kalau misalnya ada obrolan asik aja mau aja keluar. Ya gitu. Tunggu deh. Kalau nggak ada kayak, ayolah, Ya, ini enggak. teman dekatmu loh, Enggak. tapi diajak keluar susah banget. Ya mungkin males jalan, males. Makanya kita walaupun kita deket sama orang yang kita kenal ya, akhirnya kan kita ketemu orang baru misalnya, aduh bertemu dengan orang yang aduh,
aku risih ya banyak orang kayak gitu. Oke. 6 nih. Eh Dirimu aku apa yang tadi? yang tadi kalau liburan Aku sih suka liburan ya, artinya gimana cara aku buat liburan ya, kadang aku meluangkan waktu untuk sendiri, kadang aku hanya butuh nyetir kemanapun yang aku mau, karena aku mungkin nggak capek ya, artinya kalau lagi pikiran lagi kemana-mana, terus kita nyetir kemanapun, nggak ada tujuan sebenarnya, nggak ada tujuan, tapi kita bisa nikmati kayak, wah di sana ada kayak burung, temanku oh ya. di sana ada kolam, di sana ada apa, jadi kita bisa melihat detail dari lingkungan, wah di sana banyak orang yang lebih butuh bantuan loh daripada kita, artinya kita jadi lebih bersyukur ketika kita berkeliling gitu. Itu sih makanya gimana cara aku buat liburan ya nggak perlu mahal-mahal, ngabisin bensin doang gitu. Nah, Mana-mana. liburan kayaknya kalau udah gak ada beban di ini udah disuruh apa tugas kita selesai semua kayaknya udah tenang. Kayak tidur seharian juga aku pernah tuh karena saking damainya gak ada yang dipikirin lagi. Repot juga ini bos. Nih balik lagi ke pertanyaan yang ke-6 ya. Kamu dijauhin gara-gara kamu jujur ke temanmu. Terus kamu apa yang kamu lakukan terus? Ya udah loh. Tapi kamu sekarang ngerasa kayak, wah jadi sendirian nih gara-gara temenku udah satu, terus ku kasih kejujuran kok malah ngejauh, misal kayak gitu. Ya kejujuran perlu konsekuensi gak sih? Jadi kita Padahal temenmu satu nih, misal kamu temenan sama aku doang, terus kamu jujur, aku ngambek. Apa yang kamu lakukan? mungkin jujurnya mungkin terlalu belak-belakan kali. Tapi nggak oke lah jujur, tapi harus lebih bertata lah. Kan ada juga kalau jujur itu bertata ya sedikit ngarang dikit lah bahasa. Tapi Kamu nggak jujur aja. ya diselipin kejujuran juga, tapi kan ibarat Kayaknya aku pernah denger temanku jujur. kita karang-karang. Aduh, ada ras. Tapi ya memang apa ya kata orang kan jujur itu menyakitkan. Kayak obat ya. Ya tapi orang pengen kita jujur, tapi sekali kita jujur kita serba salah. Jadi kita harus apa juga ini kan. Jadi harus apa? Makanya kita harus memberikan opsi. Kamu kalau aku ngomong gini, kamu jangan tersinggung ya. Biasanya harus gituin dulu. Disclaimer dulu. Jadi teman-teman yang mungkin ngerasa kalau jujur kok pasti ditinggal kabur, mending disclaimer dulu. Iya. Kadang kan orang wah kok kamu ngomong gitu, padahal kita udah ngomong juga. Di awal udah kita kamu jangan parah dulu. Tapi ya. biasanya mereka mengerti kalau kita udah peringatkan ya. Tapi kalau orangnya nggak ngerti rasanya gimana? Nggak mungkin nggak ngerti blon. Artinya kita udah ingetin tapi punya sifatnya memang lagi apa ya, sensitif gitu, sifatnya sensitif. Apa ya, setiap orang punya kelemahan, jadi aku juga sadar diri, cuma mungkin kita yang kita omongin itu menyentuh kelemahan yang sangat sensitif baginya, jadi kita kan nggak tahu ya apa omongan kita ini salah. Walaupun kita jujur, kita kan nggak tahu oh ini bisa menyakiti hatinya doang, sekali ini digetok juga retak kan. Tapi apa ada juga yang kita sekali ngomong kebal aja. Kebal aja. Apalagi ada yang hancur sekalian. Hatinya pasti mendengar kata-kata yang mungkin tidak bermoral, tapi itu kan konsekuensi jujur. Tapi kan selama biasanya orang itu akan sadar ketika mungkin berbulan-bulan kemudian ya akhirnya balik lagi gitu. Tapi kan perlu proses untuk menerima. Kalau nggak balik kan Kayaknya temanmu tinggal satu. Kayaknya nggak mungkin, tapi kayak kebanyakan teman-teman gua gitu. Maksudnya oke lah, awalnya dia sudah dikasih tahu tapi tetap tersinggung kan, tiba-tiba dia kesel. Tapi dalam hidupku kayaknya nggak pernah ini. Tapi kan suatu saat kamu butuh dia juga, misal. Gimana tuh kamu ngatasinnya? Ya mungkin lah kita punya teman.
Nggak gitu, artinya kamu sudah ngucapin, terus dia kesel, kabur, terus suatu saat kamu butuh dia, misalnya satu kelompok atau satu tim dalam suatu pekerjaan, dan kamu butuh dia, gimana solusinya kamu menghadapi kayak gitu? Ya udah kan ikut aja. Ikut aja apa? Ikut aja kelompoknya, ikut aja arahannya. Misalnya kamu jadi bosnya nih, kalau dia nggak kerjain gara-gara hapusnya virus, mending ku buat aja. Ya udah kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri. Oke, orang pintar mengerjakan sendiri. Yang ketujuh nih, yang terakhir. Bukan Cuma orang 7 doang, pintar. coy. Ya. Lah orang-orang- kamu misalnya ini loh ya, tidak dia nggak mengerjakan, masa kita nggak ngerjakan juga? Lah kan itu kerjaannya dia. Aku masih bingung. Kita nggak punya expert di bidang itu. Ya tanya yang expert juga, temen Cari kita yang orang lain. Yo, Betul ya. ya se anti sosialnya orang pasti nggak mungkin lah nggak punya temen yang lain cuy. Yes, iya yang punya teman keren banget, Bos. Enggak, walaupun dikit juga, tapi kan paling enggak yang ada yang paham juga nggak sih? Oke, sudah. Selanjutnya nih. Orang bilang aku kurang pinter, kurang kreatif, kurang banyak lah pokoknya. Oh sudah jelas. Tapi kamu menyadari kamu seperti itu, Ras? Kayaknya iya sih. Terus gimana pendapatmu ketika kamu merasa kayaknya iya? Jadi kan hidupmu kayak nggak bisa tertantang kalau diremehin orang. Kamu perlu validasi orang lain. Ya, tetap loh, validasi temanmu sendiri katanya gak apa-apa. Misalnya, wah kamu diremehin temanmu sendiri, teman deket. Kamu diremehin oleh, mohon maaf, orang terdekatmu lah, pasangan atau Dia bilang aja memang kemampuan yang diberikan Tuhan seperti ini, dia nggak bisa jawab lagi tuh. lah, kan harus berusaha. Kamu berarti nggak mau berusaha untuk orang terdekatmu. Bilang aja udah berusaha loh. Paham gak sih? Kan berusaha itu kan linear sama hasil loh, minimal mendekati lah walaupun nggak nyampe hasilnya. Nah, kita udah berusaha, kita udah mengerjakan. Tapi nggak ada hasilnya, maksudnya jauh. Tahu dari mana? Kan katamu oke lah, nggak sesuai. Tapi kan kita udah usaha, ada hasil nih. Walaupun katamu jangankan mendekati, apalagi misalnya nggak mengerjakan, itu lebih parah gak sih? Oh jawab apa yo? Ya kan jauh dari hasilnya, Ras. Misal kamu suruh lari 10 putarannya, kamu cuma 1 putarannya, ngapain aku nemenin kamu? Ya udah, yang penting lari kan. Tapi kan akhirnya nggak selesai itu, padahal targetmu 10 putaran. Kalau temenmu pingsan tiba-tiba, Ya makanya ada aku yang di situ. nah iya makanya. Berarti Makanya kan misalnya targetmu 10 lari, terus temanmu pingsan 3 kali. Artinya kamu akhirnya ya kan udahlah. aku berusaha nemenin loh, masa kamu nggak berusaha memaksakan diri? Misalnya temanmu pingsan tiba-tiba, Ya kan ku tungguin. ya pingsan lagi. Akhirnya kan kamu ada rasa iba, ya udahlah. Ya udah, besok Nah, lagi. gitu, gimana? Ya, Gimana? Ya udah, besok lagi kan ada 10 ya. Kan ada tetap besok lagi 10 ya. Ya oke, kayak gitu terus. Tapi kan kamu akhirnya kemampuanku cuma 1 putaran, kan nggak ada usaha untuk nambah lagi. Lah, kan Iya, satu kan 10 kali, 10 hari, kan selesai tuh. Enggak 1 10 hari. Tapi seenggaknya kamu sehari itu 10, bukan 1 untuk 10 hari. Ya hidup aja sendiri. Nggak gitu, artinya lah kamu udah ngomong iya loh. Push up 20 kali Anjir the best. sehari. Tapi baru sehari udah gak kuat, terus oke dimaklumi. Terus besoknya nggak bertanggung jawab atas itu. Kan udah perjanjian, oh ini Lah, aku nggak bahas itu loh maksudnya. kamu mau apa? Nggak, artinya Ya kalau ini kamu nggak bilang ada lah. usaha di situ. Kamu nggak ada usaha Ingat, di situ. kalau perjanjian sudah gimana nih besok ini? Oh nggak apa-apa, nggak usah lagi. Ini aku ngasih contoh lain. Kayak kamu punya perjanjian 20 sehari push up misal. Oke lah, hari ini aku memaklumi kamu nggak sampai 20 misal, nggak sampai 20. Tapi besoknya ya ayolah 20.
Malah kamu tetap 10 kayak kamu ada utang tapi kamu bayarnya cuma separuh terus dari Daripada nggak bayar, nah, tetap aja itu nggak bayar separuh. daripada hilang. Ya tetap aja kan nggak bayar separuh. Tetap Tapi nggak kan bayar tetap dong. bayar, cuma separuh akhirnya kan lunas. Ya nggak lunas lah. Kan deadline waktunya misalnya 1 tahun. Kamu Terus kamu bayarnya kamu lebih mana orang bayar utang tapi memang nggak sesuai nih aku bisa segini. jangan bandingkan gitu. Aku mending orang yang bayar penuh daripada orang yang bayar setengah. Tapi dia Kamu bandingkannya dia sama kan orang yang mencoba bayar. untuk bayar toh, daripada kamu temanmu yang ngutang terus hilang. Nah, sekarang aku tanya, kamu mending milih mana? Orang yang bayar setengah atau bayar full? Kan nggak bisa Ya kalau dibandingkan kayak gitu lah. misalnya dua pilihan itu ya mending dua-duanya. Loh, kamu kok nggak fair, Lah, nggak fair. bayar full juga oke, tapi Kan deadline-nya, misalnya deadline-nya tetap 1 tahun gitu. Deadline-nya tetap 1 tahun. nah kalau itu mah kayaknya urusan ke bank. Kalau urusan individu selama dia sadar diri, kemampuan mencari nafkahnya terus bayar hutangnya kayak gitu, kita gimana? Misalnya hutangnya Lah artinya kan 30.000. dulu. misalnya dia hasil kerjanya 20.000, akhirnya kan dia memberikan 10.000 ke ini kita. Nah, ya kan dealnya di awal kan gitu. Pun juga kita kan kadang butuh kayak gitu. Artinya, ayolah kamu selesai targetmu segini. Tahun ini selesai. Tapi kamu- aku kadang-kadang memaklumi sih kayak gitu. Tapi kok kamu kok kayak nggak ada usaha kayak kalaupun kurang kan kamu bisa kerja lagi, cari kerja yang lain, nambah kerjaan lagi. Kalau misalnya nggak terima di tempat yang lain, Aku konsekuensimu kamu kenapa ngutang gitu kan? kita nggak bisa ini. Setiap orang punya masalah kan. Iya. Dia bisa bayar hutang dan tetap ingat, wah hutangnya udah patut diacungi jempol sih. Iya kalau dia ingat. Artinya kan kadang kamu ngerasanya, oh aku cuma bisanya segini itu kan berarti dia nggak ada niatan untuk lebih. Aku cuma bisanya segini itu sudah memotong loh. Wah itu nggak bisa di ini lah, dirimu sendiri. Duh, kok belum selesai kok dilempar ke aku. Lah iya, maksudnya aku kan jawabanku itu, aku memaklumi selama dia bayar. Iya, tapi kan itu tadi ada yang dipotong gitu. Aku nggak bisa ini sih memaksakan orang lain ya. Kayak gitu. Aku lebih kesel kalau ketika orang itu pura-pura nggak, padahal dia itu ingat ada utang terus nggak dibayar, itu lebih kesel kali. Kok kenapa jadi ini malah contoh jadi kesel bener? Lah iya kan, ini kan contoh. Contoh Semisal, lah, lah kalau beneran. misalnya dia setengah, misalnya udah berusaha masih ingat, oh maaf ya, nggak bisa bayar. Ini contoh maksudnya bagi ini kan konteksnya tadi balik ke Susah awal. loh kayak gitu, maksudnya. Balikin ke konteksnya awal deh, jangan bahas itu dulu. Iya, susah maksudnya. Kita memilih yang bayar full atau memang yang setengah-setengah daripada yang hilang. Lah iya, konteksnya kan gini, konteksnya di awal tadi, konteks Aku pertanyaan. jawabanku tetap kasih itu deh. Kagak, ya aneh bagi aku karena di awal kan konteksnya kamu nggak pinter, kamu nggak kreatif, kamu nggak punya ide-ide, tapi banyak orang bilang gitu, tapi kamu nggak mau berusaha untuk. Kamu tahu apa usaha yang diusahakan? Lah kan orang terdekat kan tahu, Ras. Gak semua kan. Semua orang deket tahu lah harusnya. Kamu nggak mungkin nggak cerita dong ke teman dekatmu, orang dekatmu. Ya paling yang sangat sensitif biasanya orang tua malah. Nah, ya artinya gini, ke siapapun lah, ke orang tua maupun ke temen yang kamu anggap deket, mereka pasti punya penilaian dan ada indikator-indikatornya. Dan kalau kamu dibilang nggak pinter dan sebagainya, terus kamu nggak bisa buktiin, ya memang beneran nggak pinter terus. Nah, ya memang validasinya kan itu, memang udah dinyatakan bahwa oh misalnya aku tuh nggak pinter. Ya Oke, udah. tak ganti katanya, nggak bertanggung jawab gimana? Nggak bertanggung jawab apanya dulu nih? Lah nggak sampai selesai. nggak- lah sampai selesai cuma nggak sesuai ekspektasi dong. Tapi targetnya kan ada, Firas. Target apa dulu? Harus selesai 10 halaman gitu. Iyalah. Ya pasti selesai. Tapi mungkin bagi orang yang orang yang mampu
ngerjakan 10 halamannya itu misalnya 1 hari, mungkin bagi orang itu bisa 2-3 hari. Hmm. Tapi kan kamu bisa tanya-tanya ke orang lain. Effortnya kan di situ. Jadi bisa kerjaan yang 3 hari bisa cepat, lebih cepat karena kamu bisa. Misalnya sudah tanya terus responnya ya mas ini lanjutin aja, ya udah lanjutin aja kan. Kan bisa tanya yang lain lagi. Ya tanya lagi jawabannya sama, pada akhirnya kita kayak gitu. Tanya lagi. Paling kita pasti paling dari 100 orang pasti ada satu yang jawab, guys. ya semua orang pasti jawab sih. Iya kan? Dari 100 orang misalnya kita. Tapi nggak selalu menjawab harus ini kan, kayak pasti ada yang bantu. Kamu minta tolong ke 100 orang pasti ada orang baik. waduh, Entah itu satu. siapa itu teman 100 orang? Terlalu banyak. Kayaknya nggak sampai segitu. Kan pasti ada yang membantu kan. Artinya kamu udah sampaikan. Artinya kalau kamu bisa dikatakan tanggung jawab, ya kamu ada usaha lain dong, nggak kayak udah terus aku tak kesampingkan dulu, aku stres, aku main game dulu karena aku stres. Lah gimana kalau misalnya mentok sudah kemana-mana iya ke ini ya hasilnya tetap ini. Terus main game, waktunya dibuang main game. Lah daripada nggak mengerjakan mending istirahat dulu gak sih? Lah kamu misalnya ini udah mentok nih kemana-mana selesai, tiba-tiba kamu Capek. pengen mengerjakan ini udah deh dibuka terus nih laptop misalnya. Aku Kan pertanyaannya gini, boleh dah. Pertanyaannya gini. nah apalagi Kalau tambah kesel sendiri dia. Waktu main game sama waktu istirahat sama waktu ngerjainnya banyak mana? kayaknya banyak main gamenya. Lah iya. Terus Ya udah yang penting kan mengerjakan aja. lah kan itu kan kayak gak bertanggung jawab pada akhirnya, Ras. Kamu nggak bertanggung jawab itu tahu dari mana dulu? Lah banyak waktu yang diluangin untuk game loh daripada ngerjain tugasnya. Nggak bertanggung jawab itu kalau kita nggak sesuai deadline. Nah, Lah kan gak sesuai kan sesuai omongan kita tadi, gak sesuai deadline. Kamu mengerjakan diminta kayak itu tadi, deadline-nya 1 tahun, deadline-nya 1 hari, kamu disuruh lari 10 putaran, ternyata gak sampai, Ras, cuma 1 putaran. Terus Iya, kamu dengan mudahnya kamu bilang kemampuanku segitu. Itu ya tanggung jawab kagak? besok aja. Lah berarti kan deadline-nya udah lewat. Ya udah ambil hati aja sendiri. Dia kesel bener. Dah. Nah kamu sendiri jawabannya kayak aku dipojokin mulu aja. Kagak sih, sebenarnya aku juga sama kayak gitu. Nah, Aku hanya cari solusi untuk diriku sendiri sebenarnya. Kalau udah mentok, aku juga bingung. Kalau udah nanya kita nggak naik loh, maksudnya kita nih jujur aja kayak ibarat oke lah katamu nanya kesini. Orang yang ditanya juga kadang kesel coy. Ini kenapa nih orang ditanya mulu? Apa gak ada teman, gak ada apa? Kok Iya, nanya emang gak ada mulu? teman. Nah paling enggak kan katamu harus ada usaha. Usaha itu juga kadang bisa membuat orang kesal. Iya. Sudah. Udah dijawab. jawabannya yang nggak mau jawab diri sendiri, aku terus yang suruh jawab. Kagak. Kalau aku sendiri kan, udah aku bilang, aku juga merasakan hal yang sama kayak gitu. Artinya aku juga kadang aku lebih banyak waktu bermainku daripada kerjakan tugas. Kadang kita bingung loh, kayak udah mentok gitu loh. Pada akhirnya kita cuma mengeluh waktu sholat. Ya itu sih solusi terakhir itu, Kayak bingung coy. Anjir, enggak. Kadang ada kesan kok gini amat manusia ya. Ya, apa ya, memang sebenarnya itu Apa kamu pernah berpikir gitu kayak aduh kok gini amat manusia. kalau ada butuhnya Ayo. ya memang Tuhan tahu karena kita kampretnya kayak gitu. Jadi memang kamu datang ke aku tetap kurakut tetap kurangkul gitu. Dan makanya kan bingung juga guys, kayak kecuali orang-orang oke lah mungkin yang hatinya juga bisa untuk bukan cuma ke dia sendiri kayak memanage orang lain juga, mungkin dia suka membantu orang, kayak orang-orang kayak gitu juga ada, cuma jarang kan. Tapi bagi aku orang-orang sih ngerasa aku nggak pinter, aku nggak
menurutku sebenarnya ada rasa pengen pengen juga kayak orang lain. Artinya gini, artinya mereka juga pengen kenali aku bisanya apa yang bisa ditarik dari diriku. Tapi karena kita nggak fokus di situ, artinya kita sering kabur dan nyari solusi lain. Pada akhirnya kita nggak nemu apa yang kita bisa, nggak sih Ras? Ya karena sudah ada listnya yang di kehidupan ini. Oh, listnya harus jadi ini patokan sukses gitu. Padahalnya kan yang mungkin yang kayak yang apa, penjual koran misalnya kan bisa aja kayak bikin pabrik kayak gitu kan, bisa aja sukses, atau jadi penjual makanan naik Padahal- bisa aja omsetnya bisa jutaan. Ya, padahal cuma ngomong sukses kita nggak, yang penting kita bahagia itu udah sukses gak sih Ras? Aduh, kalau kebahagiaan kayaknya kita masih mencari. Ya makanya kalau kita bahagia kan sukses berarti. Aku juga bingung coy, aku mikir juga ini gara-gara yang konten-konten kemarin kayak bahagia itu apa. Bahagia itu apakah saat kita tertawa, atau memang kan bahagia itu kalau kita cerita sama orang ketawa, apakah itu disebut bahagia? Bahagia itu apakah kita mengeluh, bercerita terus kita nangis terus kayak lega itu bahagia? Bahagia itu aku jadi bingung, apakah bahagia itu harus mencapai tujuan, misalnya wah jadi orang kaya ya? Bahagia itu apakah kita cuma duduk di teras rumah ngerokok memandangi langit, apakah itu bisa disebut bahagia? Cuma faktor bahagia juga aku bingung secara luasnya itu gimana, gak bisa nangkep. Tapi intinya bahagia ketika kita merasakan sesuatu yang nyaman bagi diri kita, nggak sih? Artinya nggak, kita menemukan kebahagiaan ketika kita wah ini berasa nggak ada permasalahan lagi di kehidupan. Ya, Artinya nggak, dan itu jelas mungkin ini jelas konteksnya. bisa mengontrol masalah Hmm. kalau di kehidupan kan ada Iya, terus nggak, masalah. maksudnya kalau konteks kebahagiaan yang abadan, yang abadi ya jelas di akhirat. Cuma kalau di dunia ketika kita menemukan solusi, itulah kebahagiaan, nggak sih? Oh ya, solusi bisa sih, kayak menemukan cara untuk mengatasi kesulitan bisa ya. Kayak gitu. Kan kuncinya tuh. Jadi teman-teman yang overthinking, barangkali pikiran kalian ada 7 pertanyaan di pikiran kalian, wah gimana cara aku biar aku nggak merasa bodoh, aku bagaimana diriku biar nggak merasa kok aku nggak punya ide, kok aku dijauhin teman-temanku dan sebagainya, kok setiap pekerjaanku ini nggak benar. Mudah-mudahan dari obrolan yang nggak jelas ini bisa ada jawaban kalian sendiri, Pak. Ya. Cukupkan, jangan lupa di like. Kita disclaimer dulu, jangan tersinggung gitu. Ya ini pendapat pribadi, Jangan pribadi. tersinggung. Mohon maaf atas omongannya yang mungkin kurang berkenan. Apalagi Udah lah, cukup sih, aku nggak mau panjang lebar juga, yang penting tonton sampai habis. Terima kasih, udah.